Nah, sahabat kami, kemarin kan kalau yang udah kepoin kita terus dan ikutin kita terus, sahabat kami tuh kan kemarin tuh sempat mengulik acara kuliner ya, Rea ya. Nah, salah satu teman kita waktu itu kita sempet nih pengen tahu sebenarnya siapa sih dia sebenarnya? Ya kan, Re? Siapa sih gitu loh. Si Manda-Manda ini siapa sih gitu. Ya, jadi si Manda ini adalah teman aku, salah satu teman aku yang masuk finalis MasterChef Indonesia season 10, ya kan? Nah, jadi dia itu buka warung, bukan buka warung sih sebenarnya, buka kafe, ya kan? Buka Tempatnya bagus banget. Kafe bagus banget, berkonsep, ya kan? Di daerah Lebak Bulus gitu loh guys. Jadi kita kenalan dulu sama Amanda. Hai, halo kakak-kakak. Jadi sebenarnya nama panggilannya Amanda. Iya. Nama lengkapnya Amanda Arumsari. Siapa yang nggak kenal dia? Pokoknya kalau ibu-ibu atau anak-anak milenial yang pada suka masak pasti tahu deh dia sebagai selebgram juga nih, TikTok aktif yang banget. yang mengikuti suka nonton MasterChef, ya kan? Dia juga udah lumayan famous lah intinya, followernya banyak dan dia influencer juga, banyak lah semua karirnya. Dan tapi dia juga ada bisnis juga sebenarnya. Oh iya. Mau tahu Iya. ini deh, pingin tahu lebih dalam, kita ngobrol aja langsung sama Amanda. Jadi gimana sih Man? Boleh diceritain sedikit nggak? Mundur nih, kemarin tuh kita sempat mau ngobrol banget, tapi kan aduh crowded banget, sibuk banget kemarin. Kayak setrikaan ya? Iya kayak setrikaan bolak-balik, malah si kecil lucu banget ya kan? Jadi sebelum MasterChef ini mundur ke belakang tuh kamu apa sih untuk karirnya tuh step pertamanya tuh di mana sih? Cita-cita dari awal. Kalau gua kan dulu cita-citanya pengennya jadi resepsionis. Iya deh kalau cita-cita sama resepsionis. Serius karena gua tuh orangnya nggak mau mikir, pengennya dapat duit aja yang banyak gitu. Iya, amin. Kita gitu, semua orang deh kayak gitu maunya. Kalau aku tuh dulu sebenarnya dari SD tuh udah modeling sih. Oh emang udah centil? Iya. Emang udah centil sahabat kami? Kemayu gitu loh, dari kecil udah kemayu bahasa Jawa ya. Iya. Jadi aku tuh dari kelas 3 SD tuh udah modeling. Terus mulai kelas 3 sampai aku kuliah tuh udah sering ikut kompetisi sebenarnya. Tapi kompetisinya lebih ke modeling. Jadi kayak kemarin terakhir waktu yang gede-gede aja ya aku sebutin ya. Jadi waktu 16 tahun aku ikut Miss Celebrity di SCTV. Terus 2013 aku ikut Wajah Natasha dan juara 1. Terus jadi BA Natasha 2 tahun waktu itu. Tapi itu posisinya waktu belum berhijab ya. Iya. Jadi emang ya zaman dulu banget. Terus dari Wajah Natasha, dari Miss Celebrity itu aku main FTV juga. FTV yang suka di puncak-puncak itu lah Kak. Yang di SCTV. Nah itu sering banget. Jadi aku kalau dulu zaman kuliah tuh sambil kerja sebenarnya. Emang udah seneng cari uang dari dulu. Jadi kuliah aku di Universitas Pelita Harapan. Dulu aku nggak pakai jilbab juga. Terus aku sambil nyambi kerja tuh main FTV, casting-casting sana sini ya. Hidup di Jakarta keras ya say. Karena kan saya dari Pinter loh dia. Wong Deso ya, aslinya aku tuh Wong Deso. Pinter Terus ya sih aslinya? Magelang. Magelang aja masih kabupaten loh rumahku tuh. Jauh. Nah, terus dari situ kan aku jadinya kayak mikir di Jakarta nih nggak bisa nih begini-begini doang. Dikasih uang saku dulu cuma segini nggak cukup. Untuk lifestyle aku di UPH, kebayang kan UPH tuh gimana orang-orangnya. Uang papa habis. Uang papa habis ya. Iya bener karena banyak yang nggak lulus. Itu lebih tepatnya ya. Jadi sambil kerja nih nyambi kan kalau dulu FCV itu lumayan lah ya. Ada sebulan sekali, sebulan 2 kali. Nah itu aku manfaatin waktu bolosnya. Jadi kayak ada absen yang biasa tiap semester tuh boleh absen berapa kali. Nah aku tuh manfaatin itu. Nah jadi dari situ kenal, semakin luas linknya, terus kuliah juga tetap jalan, syuting tetap jalan. Nah tapi pas udah 1 tahun di Jakarta nih kan, jadi awalnya aku di UPH itu jurusannya manajemen kan, bukan perhotelan. Iya, justru aku manajemen UPH, bisnis, lebih ke bisnis. Tapi emang dasarnya aku nggak senang baca buku ya, bukunya tebel-tebel, terus bahasa Inggris semua, terus kayak emang anaknya tuh sukanya praktek, nggak suka belajar, nggak tahu kenapa ya, belajar dari buku tuh nggak suka gitu, nggak tahu kenapa. Sukanya tuh ya udah yuk kita lakuin dulu, kita coba yang praktek-praktek, yang gerak-gerak deh pokoknya, yang pecicilan itu baru aku suka. Nah 2012 aku pindah ke perhotelan, aku udah nggak bisa syuting lagi karena perhotelan itu kan ketat ya, agak-agak militer ya, tahu sendiri lah sekolah perhotelan tuh banyak peraturannya.
gak boleh color rambut, gak boleh begini, banyak deh peraturannya. Nah dari situ aku kayak menemukan jati diriku. Sebenarnya telat sih, 2012 aku baru tahu aku tuh ternyata sukanya masak. Oh, gitu. tapi sebenarnya dia awal karirnya sama kayak kita ya, Re ya. Kalau zaman kita itu adalah wajah femina, Oh iya. Cosmo Girl, Iya, yang kecil-kecil bener. teenage, Model kawanku, apa. gadis. Aku gadis juga dulu. Oh ya kan, gadis Aneka kan? Yes juga. Oh aneka Iya, aneka aneka yes. yes, gitu kan. Oh rata-rata memang kalau perempuan tuh emang suka begitu ya, emang banci tampil ya. Iya, benar. Tapi ngomong-ngomong dunia modeling, ini kan Iya. agak jumping sedikit ya. Terus kamu kan aku dengar sebenarnya jejak karirnya sama kayak si Rere ya, ya kan? Dari modeling jadi Airtong ya kan. Nah Amin, itu amin. kalau misalnya kamu, apalagi aku dengar kamu misalnya ibaratnya dari Magelang ke sini kan pasti kan ada shock culture lah, Iya. pasti gitu kan. Banget. Nah pada saat kamu terjunin kaki nih ke dunia entertain, ya taruhlah FTV, ada nggak pengalaman buruk senioritas? Tahu aku di Iya. dunia itu ada berlaku dengan senioritas. Iya, misalkan kayak itu di zaman aku tuh masih benar-benar masih kayak casting harus begini-begini, adalah Iya. cita-cita kelam di balik casting Iya. itu gitu kan. ada nggak pengalaman buruk ya tuh? Alhamdulillah sih enggak ya, karena mungkin ya ada orang tua juga kali ya kak. Cuma nggak ada, bener-bener nggak ada. Jadi sebenarnya aku syuting FTV itu kan dari umur 16 tahun, waktu aku SMA juga aku udah syuting, tapi syutingnya tuh yang di Jogja, yang kayak di Malioboro, yang kayak gitu-gitu. Itu aku syuting juga tuh waktu itu. Terus dari SMA, terus kenapa pilih kuliahnya di Jakarta? Karena mikirnya tuh karirnya kayak lebih gampang deh kalau gue di Jakarta, apa-apa karena semua tuh di Jakarta gitu. Oh, Sebenarnya pusatnya memang semua di sini. Iya, sebenarnya orang tua tuh kan nggak boleh aku kuliah di Jakarta, di kota besar tuh nggak boleh. Udahlah, mama beliin rumah di Jogja, kamu kuliah di Jogja, mau dimanapun nggak apa-apa kata dia. Nah sekarang kita pada mau pindah ke Jogja tuh, Iya. lebih serius? lebih murah. Cita-cita Iya. semua orang deh kayak pengen kalau yang udah Iya. capek di Jakarta pengen ke daerah kayak Jogja. Biaya hidupnya kan Solo. lebih enak sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin- Which is sebenarnya jenjang karir kamu nice banget sih, itu dari kecil ya, maksudnya dari mulai casting, dari mulai finalis, dari sampus segala Nah, macam. terus dari kamu ngerasa itu ini passion kamu di cooking atau apa itu dari pas di perhotelan itu? Iya, jadi aku di perhotelan itu awalnya tuh bukan karena aku suka masak ya, nggak bukan jadi nggak. gimana? Karena Jadi gimana sih kamu dari manajemen ke perhotelan agak jumping Ini, loh, itu Man? emang Kampus yang sama. kampus yang sama di oke. UPH juga, Oke. hospitality kan, Oke. jatuhnya ke manajemen perhotelan. Jadi dia tuh bukan belajar cuma masak-masak doang. Kalau masak-masak doang kan kulineri. Oh ini kan benar-benar mempelajari semua manajemen perhotelan. Oke. Jadi semua orang tuh pasti bakal kerja di perhotelan gitu, atau enggak airlines lah kalau minimal, kalau enggak travel. Iya. Biasanya gitu kan. Nah aku tuh mikir kalau gue masuk perhotelan, tapi gue tuh nggak mau kerja kantoran. Aku tuh awal udah kayak selalu mikir nggak mau kerja kantoran, maunya nikah muda. Oh, emang ini udah cita-citanya kalau lu Iya. tadi Omongan mindset itu adalah doa. Tapi Iya, benar. Jadi Iya bener. kan? Jadi kenyataan aku nikah muda banget, 22 tahun. Gila nikah Seru. muda. Seru. Iya, Terus? jadi ya pokoknya aku masuk perhotelan masih ngawang juga karena emang sebenarnya belum ngerti masak banget, tapi pas udah belajar di kitchen production, terus magang di hotel, salah satu hotel bintang 5 di Bundaran HI, itu juga aku jadinya kayak oh ternyata seru banget ya kitchen tuh. Seenggaknya nih kalau gua nggak kerja kantor, gua tuh bisa kepake nih ilmunya buat jadi ibu rumah tangga gitu dulu mikirnya. Pokoknya buat kehidupan buat anak-anak gue deh, biar gue tuh bisa ngasih makan enak apa segala macam, bisa buka bisnis juga mungkin nantinya di sini gitu. Tapi nggak kepikiran buka bisnis juga sebenarnya. Tuh, jadi sahabat kami jangan suka underestimate kalau kerja jadi ibu rumah tangga itu Yes. macam-macam. Cuma kerja di dapur, kerja di dapur itu bisa menghasilkan seorang anak yang berkualitas loh. Misalkan anaknya tiba-tiba jadi presiden, itu berkat dari ibunya yang suka masak gitu loh. Jadi jangan suka underestimate kemampuan kalian gitu loh. Terus ibunya anaknya jadi presiden, anaknya jadi dokter, itu dari seorang ibu yang suka di dapur, makanannya sehat ya kan. Kemudian terus ini trigger kamu ikutan MCI itu apa sih? Jadi MCI pertama kalau nggak salah ya itu waktu 2012 aku baru pertama kali masuk perhotelan. Nah terus kayak kok bisa pas gini ya aku masuk perhotelan tiba-tiba ada master chef gitu. Tapi kan waktu itu aku belum pede ya, maksudnya aku belum punya followers di sosial media, aku belum
berkonten lah, belum di dunia ini gitu. Jadi aku masih kayak menahan diri dan aku masih kayak belum pede gitu. Walaupun sebenarnya aku udah sering ikut kompetisi kayak yang lain-lain, tapi di dunia kitchen ini gue masih baru nih, gue nggak bisa diburu-buru gitu. Jadi aku sebenarnya mempersiapkan diri tuh lumayan lama. Karena 2013, 2014, 2015 itu kayak udah baru sekarang 2000. Kemarin aku ikut kan 2 tahun lalu ya, 2000. Ya 10 tuh 2 tahun yang lalu ya? Iya, sekarang 2021. 2021 akhir. Sorry, 2022 akhir. Itu 2022 kan? Iya, dari 2012 terus tiba-tiba 2022, 10 tahun kemudian. Itu kayak masih bener-bener penasaran sebenarnya. Cuma kan kekat juga waktu itu kan aku kuliah tuh sempat abis magang aku nikah dulu. Abis itu aku punya anak. Abis itu aku kuliah. Langsung ya, Man? Iya, langsung. Padahal sebenarnya pengennya tuh nggak langsung, tapi ya dikasihnya langsung ya mau gimana juga kan. Oh ya rezeki juga. Terus aku abis itu kan melanjutkan sekolah di perhotelan ini udah tahap akhir tuh aku sambil bawa anak ke kampus tuh sambil bawa mbak, sambil bawa stroller. Ih, gila perjuangannya. Lucu banget. Iya, sampai segitunya. Jadi apa ya, biar kelar gitu. Maksudnya kan tanggung jawab aku udah dibiayain kan sama orang tua. Ibaratnya di situ udah jauh-jauh dipercaya. Oke. Kuliah di situ terus kalau nggak kelar kan kasihan gitu. Nah, ya tanggung jawab pinter loh, pinter bagus banget. Manda tuh jadi one of our inspiration untuk milenial dan Gen Z. Jangan malu juga, maksudnya jangan langsung putus ya kalau misalnya orang menikah muda, bukan berarti bukan, langsung di rumah. Enggak, dia Enggak. pendidikannya dilanjutin. Keren Manda. Dua bersaudara. Kamu anak pertama. Keren ya. Terus apa maksud aku yang mendorong kamu banget nih bisa sampai MC itu siapa? MC, Suami iya. kah? Apa emang kamu dari diri kamu willing tuh? Udah kamu masuk aja di situ, kamu masuk di sini, kamu gitu. Siapa? Enggak, emang aku tuh anaknya nggak bisa apa ya, nggak bisa kalau belum dapat yang aku mau gitu. Contoh kan aku dari dulu memang sudah pengen ikut MasterChef. Dari 2012 tuh udah kepengen banget, tapi aku masih nahan-nahan gitu kayak pasti gue bakal masuk nih suatu saat gitu. Nah pas 2022 ini wah anak gue udah gede, semua udah kelar, anak gue udah rapi lah segala macem, nggak repot lagi nih buat ditinggal. Oke, daftar deh, bismillah. Aku daftar tuh terakhir pendaftaran seminggu 2 minggu terakhir deh pokoknya. Itu langsung bikin video beberapa hari itu langsung upload, terus nggak taunya diterima gitu. Cuma prosesnya tuh kan nggak cepat. Iya, benar. Cuma memang emang udah kepengennya tuh dari 10 tahun lalu ya, mau gimana kalau udah ada kemauan nggak dicapai tuh kayak ada yang ganjel gitu. Ya berarti emang passion kamu sebenarnya di situ ya. Iya, passion kamu emang masak, makan ya kan. Terus kalau boleh tahu menu pertama yang emang waktu itu kan kamu sempat bikin video tuh. Iya. Itu apa? Ayam betutu. Hah? Ayam betutu. Ayam betutu kan bukannya agak banyak rempah-rempahnya Iya. gitu-gitu nggak sih? Bumbu-bumbunya banyak kan? Iya banget. Tapi karena aku sering bikin ayam betutu, jadi aku pede aja gitu bikin ayam betutu di video itu. Siapa yang suka ayam betutu? Semua kayak kalau tamu-tamu pada datang misalnya itu aku Jadi masakin. pengen makan ayam betutu, Iya. Bali dengan pelecing kangkung, kangkung dan kacang. Aduh, itu enak banget. Ya itu pokoknya. Terus intinya banyak yang suka, terus aku pede, jadinya aku masak itu. Oh gitu. Terus kan masaknya tapi nggak cuma sekali, jadi berkali-kali itu kita. Dari audisi online tuh dari seluruh Indonesia, nanti kita dikurasi lagi untuk audisi per daerah. Nah aku kan ikut di Jakarta, jadi aku audisi daerahnya tuh Jakarta. Nah abis online keterima, aku audisi di studio RCTI. Nah di studio RCTI berlayer itu, lah audisinya ya? banget. Dari audisi online ke audisi RCTI di studio aja itu jaraknya tuh jauh banget. Kayak ini keterima gak sih gue, udah kayak Kadang kamu suka lupa tiba-tiba kamu dipanggil gitu ya? Iya, ditelepon sama nomor yang nggak dikenal, kadang suka aku reject ya. Terus tiba-tiba ini aku angkat, selamat keterima ya, seneng banget. Seneng banget. Kayak Itu ini kamu mimpi fight gue dari berapa gitu. tuh? Dari berapa peserta ya? Aku nggak tahu fightnya berapa, cuma pasti yang ikut tuh udah pasti banyak banget kan dari seluruh Indonesia. Ibaratnya kan itu udah dari pelosok aja tuh bisa ikut kalau online kan. Itu kamu pendaftaran MCI 10 tuh langsung diterima apa sebenarnya sebelumnya udah pernah ikut audisi tapi gagal? Gak keterima, gagal. Baru sekali itu langsung keterima. Iya alhamdulillah dimudahin loh dia. Salah satu orang yang beruntung itu berkat doa ayah dan ibunya. Iya orang tua, doa orang tua gitu ya. ini deh paling mujarab deh Doa kalau untuk semuanya. apa-apa tuh orang tua tuh. Terus Terus kalau misalnya ini Man,
ini kan ya aku denger ya. Yang namanya MCI, kita juga punya waktu itu kan Ami waktu itu datang juga ya sini ya, tapi aku belum sempat ngobrolin. Iya si Ami di season 6 deh kalau nggak salah. Nah aku tuh belum sempat nanya sebenarnya MCI itu gimana sih kehidupannya? Apakah itu ada settingan kah? Atau ya kan kalau misalnya si Chef Arjuna tuh yang marah-marah, apakah emang dia kayak gitu? Apa hanya di kamera aja? Apa gimana? Boleh dong diceritain, aku pengen tahu, penasaran. Kalau aku sih ngelihatnya memang karakter Master Chef tuh kan seperti itu ya, kayak Chef Juna tuh emang harus begini, Chef Arnold harus begini. Kalau menurut aku itu sah aja sih, mau dia marah-marah juga kan karena kita salah juga. Jadi kalau misalnya ada berarti salah, itu nggak gimmick ya? Enggak dong. No gimmick ya? Gimmick, ngapain mereka juga nyari-nyari kerjaan kalau kitanya nggak salah. Enggak, soalnya kan yang orang-orang awam yang nggak tahu kan itu kan syuting, nggak bisa aja jadi gimmick ya kan? Ya gini ya, gimana ya, namanya kompetisi itu pasti kan ada pressure-nya kan. Nah kita tuh nggak selamanya benar gitu loh. Kadang juga ininya nggak matang, ya pasti juri ngamuk dong. Kok lu udah keterima tapi lu masih begini, gimana sih tanggung jawabnya gitu. Kadang kan suka gitu tuh keder gitu loh, walaupun sebenarnya udah belajar. Terus kayak challenge-nya itu beneran di hari H itu dikasih tahu pas lagi syuting. Jadi nggak ada brief sebelumnya. Nggak ada sama jadi sekali. benar-benar as it is gitu. Kalau misalnya ini belum syuting, tiba-tiba ayo misalnya 30 menit lagi ready on set ya kan? Ya pokoknya hari ini kamu mau masak ini terserah kamu, pokoknya begini gitu. Oh jadi itu masaknya terserah kamu ya? Apa emang terserah kita. Jadi misalnya, dengan bumbu seadanya ya? Jadi kita gini, mereka kan punya pantry ya, kayak buat bahan-bahan. Terus challenge-nya apa? Misalnya kotaknya dibuka, dari situ kita 5 menit ada waktu mikir. Nah, langsung ambil bahan, langsung masak. Jadi kalau yang kayak nggak mateng, yang masaknya amburadul, itu ya wajar aja. Karena kan kita di situ pressure-nya gede. Itu syuting, ya itu lomba, ya ditonton banyak orang, ya harga diri juga diinjek-injek kalau gue masak kayak nggak benar. Kamu pernah nggak sih dimaki-maki gitu? Ini apa gitu? Kamu tahu kan kalau Gordon Ramsay kan dulu, iya. Bang-bang kan aja. Emang benar-benar. Lebih ke diledekin sih. Lebih ke diledekin aja, karena kan aku nggak bisa diem. Oh, kamu lebih ke situ ya? Iya, jadi kalau kayak masak ya udah aja, kayak aku memang bukan bisanya ya, aku memang ciri khasnya Indonesian food gitu. Jadi terus kalau dari setiap menu masakan nih, kan tadi kan dia nyoba ini pertama aja dia bikin tutu. Dari sebanyak, misalkan ada Western, ya kan, ada Italia apa segala macam, yang paling kamu suka, ada Asian, ada Indonesia, yang paling kamu suka jenis masakan apa? Lebih ke Asia dan Indonesia sih. Iya, soalnya aku kelihatan banget waktu kita ke tempatnya dia peranakan. Iya. Makanya kan gue kok kayak ada Hongkongnya noodlesnya gitu. Misoa. Tiba-tiba ya. Iya. Tiba-tiba jualan misoa. Jadi apa namanya, balik lagi nih, kan itu nggak mudah ya bagi waktu kamu masih kuliah, terus udah gitu bagi waktu pas kamu kuliah sama jadi ibu rumah tangga gitu ya. Tipsnya gimana sih biar bisa jadi kayak kamu gitu loh, udah kamu masih kuliah terus jadi emak-emak pula, ibu rumah tangga, itu gimana? Sebenarnya pinter-pinter bagi waktu aja sih. Kayak anakku kan waktu itu masih bayi, ya mau gimana pun kan harus aku bawa karena asinya kan langsung ya, nggak aku kasih. Kamu nggak ada pakai formula? Enggak. Langsung ya? Hebat banget dia ya, Re. Makanya pas lagi istirahat, mana anak gue nyusuin dulu. Enggak, nyusuin dulu. Jadi bawa ke kampus? Bawa ke kampus. Jadi siapa yang ada mbaknya yang jaga, namanya Rani tuh. Dia kalau nonton tuh 2 tahun dia kerja sama aku ngurusin anakku yang pertama. Jadi sambil aku kuliah. Enggak di mobil. Jadi di UPH itu memang banyak fasilitas ya. Jadi dia nggak stres lah, ada taman, kan tamannya gede, Re. PH. Iya, ada pool. Jadi dia kayak ya happy aja jalan sana sini main gitu. Nggak, tapi maksudnya apa ya, adik-adik gue, misalnya di angkatan adik gue juga nggak ada yang kayak dia nih. Gue baru agak amazed juga, maksudnya dia sekolah, dia kuliah sambil ada bawa babies, kan umurnya dia nggak, maksudnya masih muda banget gitu. Nggak ada baby blues? Ada. Jadi karena 23 tahun, baru ulang tahun 2 minggu anakku lahir. Ya 23 tahun banget, baru banget itu anakku lahir. Awal-awal tuh masih kayak, karena kan lahiran normal tuh ternyata sakit ya.
karena aku normal. Oh, dua-duanya normal? Normal. Luar biasa. Normal. Ya aku nggak tahu kalau lahiran normal tuh sakit, jadi kena mentalnya pas lahiran juga ternyata sakit banget. Terus yang kedua, anak ini kadang kalau misalnya jam 2 pagi, jam 1 pagi itu kan suka nangis ya nyari susu gitu. Kayak ini mesti diapain, kadang kalau misalnya disusuin udah nggak bisa tuh dia tetap nangis. Jadi digendong nangis, diri nangis, ya itu stresnya di situ doang sebenarnya. Kayak gue mesti gimana gitu, yang gitu-gitu doang sih. Cuma ya aku waktu itu sempat stres gak mau punya anak dulu 2 tahun gitu. Tapi ternyata Kangen juga, kangen juga punya bayi. Emang sebenarnya kan aku seneng ngurus bayi. Tapi emang gak kuat Tapi gendutnya kamu aja sih. dia kuat ya, maksudnya masih kecil dengan ibaratnya emosionalnya belum stabil, Re. Belum banget. Nah itu tuh kan pasti kan ibaratnya rumah tangga ya. Iya, Ya kita belajar dari Rere nih ya kan. Rumah tangga Rere ini kan. Kan maksudnya ibaratnya rumah tangga dengan keadaan usia muda, kamu punya anak kuliah, pressure tinggi, itu apa sih maksudnya kendala-kendala itu ada gak sih dengan suami? Kalau gue dulu mah married, terus udah gitu. Lo kan nggak tahu hamil apa enggak waktu itu. Iya, tapi gue kosong 2,5 tahun gitu, hampir 3 tahun. Gue kosong, makanya gue nggak tahu, itu hamil atau enggak gitu loh. Jadi gue emang lama, nggak lama sih, 2,5 tahun lah ya, standar. Ya tapi dia ini banget maksudnya pressure ya itu kan normal ya. Iya. Lo juga udah bisa ngatur emosional lo kan, secara emosional ya oke lah. Lo pikirin deh dia masih umur 20-an pada saat 23. itu, 23 pada saat itu lo kuliah, lo harus selesai kuliah, lo punya baby, lo ke kampus bawa terus gitu kan itu kan problemnya dia bukan berhenti di situ aja. Di kampus lo ditanya nggak sih mau bayi gitu-gitu nggak sih? Enggak. Masih jadi mainan bayinya. Maksudnya mereka ya namanya di Jakarta ya kayak apa-apa tuh udah aja gitu, nggak ada yang orang kepo, ada orang nyinyir gitu, nggak ada. Emang lebih cuek sih sebenarnya. Iya, lebih cuek aja sebenarnya. Cuek sih enggak, tapi kayak suka mainin anakku juga, suka gimana, hamilnya gimana, gitu-gitu lah ditanya. Cuma maksudnya kayak aku ya ada aja stresnya banyak sebenarnya. Makanya itu yang aku bilang Kayak sebagai perempuan tuh gila. Mikirin tugas akhir, mikirin anak, mikirin. Itu suami ngapain itu coba? Iya dia mah support aja kalau dia. Maksudnya kalau kamu kuliah gitu dia ada satu kampus juga? Emang enggak satu kampus enggak kan? Tapi dia kan kerja, maksudnya waktu itu sempat kerja di kantor. Beda berapa tahun sama suami? 2 doang. 2 tahun. Sama pik-pik. Tapi anaknya 2. Ya oke lo sukses lo, alhamdulillah lo dia lo. Ya mungkin karena aku anak pertama kali ya. Emang anak lebih pertama kuat. mentalnya lebih kuat ya, Bo? Mungkin. Kan percobaan ya? Mungkin. Cobaannya lebih banyak, mentalnya lebih kuat ya. Kayaknya begitu di mana-mana ya. Nah tapi di ngaruh sama anak pertama, berarti kan anak pertama ini ya? Berarti anak pertama itu siapa dia namanya deh? Zahida. Nah dia berarti mental udah ngerasain tuh kampus ini segala macam. Oh pantesan waktu itu gue liat anteng. Kalau yang pertama, yang kecil, yang rewel yang kecil. Siapa tuh yang kecil namanya Beb? Zaina. Itu emang gak rewel tuh si kecil itu kan. Terus kalau waktu pas di kuliah itu jadi si suami kerja? Iya, jadi aku sama supir dulu, aku cari supir buat antar kuliah bolak-balik dari Lebak Bulus ke Karawaci. Ih lumayan. Jauh banget, bukan lumayan lagi. Berangkat, Iya. bayangin berangkat jam 5:30 pagi, jam 6 pagi, kalau aku kuliah jam 7 tuh anakku udah harus rapi, aku udah harus rapi. Tapi kamu selesai sekolahnya itu berapa lama tuh? Pas Jadi ada baby? itu harusnya kan aku kelar 4 tahun ya, tapi jadinya 6 tahun. Karena kan aku cuti 2 kali. Tapi yang penting selesai, tanggung jawab lagi, balik lagi tanggung jawab. Alhamdulillah pinter-pinter, anaknya cantik Beb. Sayang kalau nggak nggak ngerasain kerja di kantoran langsung pernah buka kafe atau apa gitu ya? Bisnis. Pernah kerja di hotel. Pernah kerja di hotel. Karena kan anak perhotelan itu harus kerja di hotel kalau mau persyaratan lulus. Lapangan apa? Itu Bukan lapangan magang. kerja, apa namanya tuh? Bukannya intern. Internship Iya, ya? tapi kan kayak kerja beneran mau gimana juga. Gitu. Kayak kerja beneran. Jadi kalau misalnya di hotel ada wedding 1000 packs, kita juga bantuin. Kayak prepare udah 3 hari sebelum, 4 hari sebelum, pokoknya semua juga kayak kerja beneran. Aku pernah pegang cold kitchen di salah satu restoran di GI. Itu kan karena kan GI satu grup sama hotelnya itu kan. Nah itu benar-benar sendiri, anak magang dipercaya buat pegang cold kitchen sendiri. Karena yang karyawan benerannya tuh masuknya siang gitu, jadi pagi aku pegang sendiri. Itu senioritas juga gak sih Man?
di perhotelan itu? Alhamdulillah kalau aku mikirnya bukan ke situ sih, lebih kayak ya udah nikmatin aja gue karena gue udah harus melalui ini semua gitu. Ada aja senioritas. Dan itu berapa lama di perhotelan itu? 6 bulan. 6 bulan aja. doang berarti ya benar-benar. Aku ada salah satu pengalaman buruk ding. Apa tuh? Jadi aku kan magang di situ. Terus namanya di kitchen itu kan orangnya pada emosian ya, karena capek. Di kitchen tuh capek banget karena kita kan nggak boleh duduk. Berdiri selama kerja dari pagi sampai sore berdiri kecuali lagi sholat. Makanya kadang ya mau gimana sholat ya udah gue duduk sampai sholat sampai dilama-lamain gitu. Karena kayak capek banget kalau nggak karena makan juga duduk kan. Nah aku pernah tuh ya lagi emosi deh pokoknya di situ lagi pada capek-capek. Terus aku pernah digebrak pintu chiller. Jadi itu hampir aku laporin polisi sebenarnya. Cuma kalau misalnya aku lapor polisi aku dikeluarin juga di situ pasti. Ntar gue kuliah nggak kelar nih. Jadi gue mending nahan diri dulu. Nahan emosi ya? Nahan emosi. Sebenernya gue nggak terima gitu. Sampai sekarang pun masih trauma. Itu gara-gara apa sih digebrak? Pintu chiller itu nggak kecil loh kak. Iya chiller hotel. dapur-dapur itu kan gede. Chiller hotel itu kayak kamar. Jadi bener di apa? Giniin gitu. Kena nggak? Sama cowok. Kamu kena? Sampai biru. Ya ampun. Kalau sekarang orang-orang Gen Z mungkin udah diviralin. Terus gara-gara apa? Kalau aku nggak berani. Gara-gara apa? Ya karena kita cekcok. Oh. Cekcok, tapi dia emang emosian, terus omongannya udah kayak binatang. Ini cowok nih, ini cowok nih. Ih lagian laki ngapain sih berani sama perempuan, heran. Iya, Banci, tahu nggak banci? Banci. Iya banci. Emang laki-laki banyak bacot ya. Ada yang kayak gitu, emang nggak ada mannernya. Emang gak ada manner. Tuh, awas siapa itu ya? Awas ya ganggu-gangguin Iya, Manda. itu Tapi kan. akhirnya kan berhasil, kamu tiba-tiba Iya, udah sukses. jadi sukses. Jadi dia mau tuh kamu buktiin tuh. Ya aku udah lupa juga Buktiin. sih sama mukanya karena emang aku tuh kalau sama orang sebenarnya nggak dendaman ya, cuma kalau inget tuh ya masih agak trauma tapi nggak dendaman gitu anaknya. Ya itu kan ibaratnya experience kamu, Iya, cerita hidup kamu pengalaman. gitu. Iya, cerita itu hidup udah kamu. udah aku laporin ke Lebih atasan. bervariasi. Oh, tapi Betul. udah lapor, udah. Udah aku udah lapor ke atasan aku di situ yang eksekutifnya. Itu dia bilang kamu kalau mau kasusin sih bisa aja, tapi even dia dikeluarin kamu juga dikeluarin. Jadi pilih yang mana, mau ditahan aja kamu tahan bentar, kamu berapa bulan lagi juga udah selesai, dia bilang. Iya gitu. sih, udah nggak apa-apa demi cita-cita Iya. itu udah si Banci udah cuekin aja Tapi ya. Re. sebenarnya itu nggak fair. Iya, nggak sih? paham. Cuma kalau gue. sama anak-anak zaman sekarang kayak susah deh kayak Oh, gitu. iya, Pasti dia benar. nggak terima. Oh dia langsung main Iya. apa? Main dukun. Oh salah. enggak main Kalau serem di dia langsung sosmed. main dukun. Main apa itu, sosmed apa dukun itu? Main dukun, Oh, main langsung. dukun ya. Oh gua kayak gini dukun susuk kosan. Oh, susu Aduh kosan. serem banget. Paham. Paham. Terus gitu. Man, berarti kamu ibaratnya semua apa job desk kayak misalnya kamu jadi aktris, talent ya kan, terus sekarang juga kamu kan masih terus di TikTok kan, Ya, followersnya IG. lumayan ini. IG dan TikTok. Sebenarnya YouTube juga ada sih. Oh ada YouTube juga, jangan Tapi lupa follow cuma- Manda, support tuh Manda. Iya, baru Arunsari. 8.000 subscribers. 8.000 atau 7.000 ya lupa. Wah, udah lumayan Baru. banyak. Kita Lumayan. mah masih baru ya Baru. kan. Tapi Masih kan baru. tapi kan kalian baru sebulan. Aku udah setahun. Oh, emang ada fokusin apa gimana? Jadi awalnya tuh emang mau fokus di YouTube, tapi kok ternyata seberat ini ya YouTube. Berat ya? Iya berat, karena kan emang aku anak orang baru di YouTube ya. Terus jadi kayak bagi waktunya buat konten di Instagram, konten di TikTok, konten di YouTube itu kayak nggak ada gitu waktunya. Terus kalau di YouTube itu palingan sekarang mirroring short aja. Yang penting ada postingan aja yang tiap penting hari. ada postingan. Iya. Itu ngedit sendiri gitu ya. Iya itu dari editan dari Reels dan TikTok sama. Oke. Oh iya. Ada di- yang edit ada. Yang Sahabat di- aku kuliah sekarang udah kerja sama aku juga. Bareng-bareng udah kayak keluarga. Tapi dengar-dengar kamu juga sempat bikin fashion juga ya? Iya, sebenarnya masih ada. Berapa Instagram. lama sih itu kamu bikinnya sebelum MCI kan? Iya, waktu itu ya lebih tepatnya karena aku maksudnya kayak buat ngisi kegiatan ya biar nggak diem-diem Kurang aja. apa sih kegiatannya udah Tahu banyak kok bingung banget ya deh. kalau Oh, menurut anak aku. udah Sampai diurusin pusing nih lah, masalahnya kenapa gimana ya ini? kamu? Nggak banyak tahu nggak bisa banget. diem. Iya. Tapi lumayan ya menghasilkan ya. Iya, bukan menghasilkan lagi, lumayan banget. Bisa sebenarnya kalau dibilang buat bisa beli mobil, bisa beli mobil. Oh iya, alhamdulillah banget, Masya Allah. Kenapa Terusin, berhenti fashion Iya, itu? karena waktu itu
belum terlalu manajemennya mungkin nggak bagus ya Kak. Jadi aku masih semuanya ngurus sendiri. Penjahit aku juga bukan yang penjahit konveksi besar. Terus jadi nggak bisa produksi banyak-banyak. Terus pandemi yang lebih utama sebenarnya pandemi, karena kan orang tuh di situ nyirit ya, semua buat kesehatan, nggak ada orang mau beli baju, nggak ada. Juga kita lockdown itu berapa 6 bulan ya. Dan masih maksudnya itu Bertahun-tahun. efeknya lebih dari 6 bulan, Iya. sesek udah. Dari situ terus akhirnya udah deh offin dulu gitu kan. Padahal sebenarnya tiap bulan ada aja launching model baru. Nah di situ aku offin. Cuma kalau misalnya sekarang langganan aku mau custom tuh bisa. Oh berarti yang ini ya pelanggan tetap ya? Iya, yang kayak custom mau buat kembaran gitu bisa. Tapi ya kamu lebih fokusin apa sekarang ke masakan? Ya kalau kakak tahu sekarang kan aku lagi riuh di Cafe ya? White Wall ya. Di White Wall Lagi ya. di riuh Apa di kamu cafe. juga dia tuh ini guys, sahabat kami, dia tuh suka ngikutin R45. Tuh ibu-ibu hits Jakarta itu semua pada ngikutin itu. Nih Rere mau ikut nih. Oh Rere biar badan lo body goal. Nge-gym ya, tapi gue Ya, kalau- agak-agak mikir juga gitu ya. Waktunya karena gue juga Ini dia nih, dia habis dari Justru R45. justru salah kalau bilang F45 tuh nyita waktu. Karena F45 itu bukan promosi ya, karena kenapa aku memilih F45 karena supaya aku biar tiap hari tuh udah ada tertata gitu, olahraga tuh harus tiap hari atau seminggu minim 5 kali, itu mau nggak mau lo harus datang tiap pagi atau tiap sore, karena kelasnya itu dibuka pagi dan sore. Kalau orang kantoran kerja jam 9, mereka datang jam 7. Terus kalau mereka pagi nggak sempat, mereka datang sore, pulang kerja jam 5. Tapi itu tempat hits banget sih. Itu mami-maminya hits banget. Ikut deh Rere. Ya nantilah, nanti ya, gue bagi waktu dulu. Coba nih kita ya berusaha Biar sehat aja sih. Benar. Jadi gini, conclusionnya adalah menurut Manda nih, buat sahabat kami, beberapa kata lah, kasih kalimat gitu ya buat sahabat kami yang membagi waktu, yang nikah muda segala macam, harus gimana sih sebenarnya untuk mewujudkan cita-cita kamu, cita-citanya kita gitu. Bingung juga ya mau dibilang gimana. Pokoknya kalau aku sih mikirnya jangan apa ya, jangan malu-malu buat jangan takut buat mencoba ya. Karena aku juga kan banyak coba-coba dari dulu, bikin travel nggak jadi, bikin brand sekarang juga nggak jalan ibaratnya gitu. Tapi akhirnya aku menemukan satu apa ya, si White Wall ini kan nggak langsung dapat gitu. Jadi aku harus melewati proses dulu, harus ke sini, harus ke situ dulu. Ternyata akhirnya aku dapat yang aku serak gitu, dan insya Allah bakal meledak gitu. Pokoknya lebih meledak, lebih maju lagi. Amin insya Allah. Pokoknya intinya jangan takut-takut aja Nih buat mencoba. dari tadi tuh Nah, ini ini kamu juga. masak. Ini nih produknya Ada aja yang dia jual Re. Produknya Kalian bisa sebenarnya dapetin ada di Instagramnya ya? Con, jadi ini Di tinggal Shopee. jadi ini tinggal angkatin aja di microwave ya, Iya, atau benar nggak banget. di pan gitu. Ini ya. berapaan Man? Jadi satu paket ini 115. Terus Kayaknya ada enak 3 ya. paket ini. Iya, Terus dari ini ada juga nih kesukaan ngemil-ngemil kita tuh ya. Basreng dari Ibu Emil. Emil. Nih cocok nih buat makan Indomie, Iya. mie rebus, ya kan lagi nyemil. Cuma kalau ini cocok buat anak-anak kos Iya. juga mungkin Iya, ya. cocok. Bisa 2 kali Cuma makan satu itu. masak nasi doang. Kalau kita mau Bener. traveling apa segala macam. Traveling, jangan umroh kurang apa segala gitu. macam kita bisa pakein. Nggak usah jauh-jauh deh, mau ke Bandung juga tinggal Gojek aja bisa beli di Shopee. Wow. Oh ini di e-commerce ada ya? Emang jualnya di Shopee. Oh di Shopee. Dan TikTok Shop. Namanya Damai Damai Food. Ini Damai by Foods. Amanda MCI. Gue yang Yes. nambahin sih Jadi sebenarnya. sebenarnya resep ini udah pernah aku masak di MasterChef. Oh gitu. Oh, yang mercon ini. Menu-menu master Iya. chefnya Amanda loh guys. Oh menu hero-nya Iya, dia. Jadi you have to try. Oke. Yes. harus. Try deh. Oke. Oke. Thank you banget Thank you loh, banget, Amanda Amanda. udah main-main ke Terima kasih, sini. sukses selalu. Terima kasih. Bisa menjadi inspirasi sahabat kami yang di Amin. luar, milenial, nggak nutup kemungkinan nih. Aku kasih tahu nih Amanda nih cita-citanya udah berumah tangga dari umur 22 tapi dia pantang menyerah. Dari Jadi segi fokus. apapun itu dan fokus ya, mau bisnis mau apa dia fokus. Ya. Oke, Oke. sahabat kami, Kalian tidak sendiri. kami Kami bersama bersama kalian.